Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيادها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال أيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian kita yaitu tentang tauhid atau ilmu akidah ya. Di pertemuan yang lalu kita udah nyampe ya buah iman yang terakhir yaitu apa? Wal hayatut thayyibah ya. Yaitu apa? Allah akan karuniakan kita hayah thayyibah yaitu kehidupan yang baik atau kehidupan yang mulia. Dan kehidupan yang mulia dan terpandang yang baik itu bukan hanya di akhirat nanti, tetapi di dunia ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk di akhirat ya. Tilkad darul akhiratu ya, naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin contohnya ya. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah, yang taat, yang selalu berusaha untuk berada dalam ketaatan kepada Allah ya. Di akhirat sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kebahagiaan di akhirat itu hanya diperuntukkan oleh Allah kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yang taat kepada Allah selama di dunia, yang beriman kepada Allah selama di dunia ya, yang menjauhkan diri dari keangkuhan dan kesombongan, yang selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya kebahagiaan yang abadi yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar itu tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita
sok tahu gitu loh, ya kan? Masuk neraka, masuk surganya apa? Masuk neraka dan masuk surga itu haknya Allah. Iya, memang semuanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan kita sudah diberi ya informasi ya, berita-berita kebenaran selama dalam hidup ini. Kalau ingin bahagia di akhirat nanti, lakukan ini, gitu kan? Tempuh jalan ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang belum kenal Allah, kenallah Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum, berusahalah untuk mencari apa yang belum beriman ya, berusahalah ya untuk mencari jalan keimanan tersebut. Nah, buah yang terakhir atau thimar yang terakhir yaitu apa? Kehidupan yang mulia. Ya, itu ada dalam surat An-Nahl yang pertama ya. Qala Allah Ta'ala man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari min dzakarin au untha, dari hamba laki-laki maupun perempuan, tetapi apa? Wahwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Bukan hanya beramal soleh saja, bukan hanya berbuat baik saja, tetapi harus ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ini menjadi syarat ya, beramal soleh dan beriman. Dalam ayat lain beriman dan beramal soleh. Dalam ayat lain ya beramal soleh dan beriman. Dia dikaitkan ya. Hamba yang sudah memiliki ini kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu ya. Falanuhyiyannahu ini kalau dalam sisi bahasa Arabnya ada makna kepastian, Pak. Dari mana ada kata-kata huruf lam ini? Ya, dalam bahasa Arab itu lam taukid namanya gitu kan, pemastian gitu kan. Jangankan janji Allah yang tidak pakai penguatan lam itu ya, yang biasa-biasa saja kita wajib untuk beriman ya, itu pasti ya. Apalagi sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu ya, kami pasti akan hidupkan dia gitu dengan kehidupan yang hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, yang mulia. Dan kami akan beri ganjaran kepada mereka ya, berupa pahala ya, sebaik-baik ya, dengan sebaik-baik apa yang telah mereka lakukan selama di dunia ini. Nah, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua juga ada, kemudian wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Yang terakhir apa? Walau anna ahlal qura, ini juga walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu ya. Seandainya penduduk suatu negeri itu kata Allah Subhanahu wa taala ahlul qura. Al-qura itu jamak dari qaryah, Pak ya. Qaryah itu artinya desa atau kampung. Suatu kampung, suatu negeri. Qaryatun satu, ya qaryatani dua. Al-qura itu adalah jamak dari apa? Qaryah ya. Maknanya adalah apa? Kampung-kampung, suatu negeri-negeri ya. Ya, kalau kita zaman sekarang itu ada Universitas Ummul Qura itu di Mekah ya, karena Mekah itu terkenal dengan Ummul Qura ya. Dalam Al-Quran juga ada litundira ummal qura kata Allah Subhanahu wa taala disebut. Jadi Ummul Qura itu ada kata-katanya dalam Al-Quran ini juga ada gitu kan, Al-Qura. Iya, Mekah itu adalah apa istilahnya ibu kotanya kampung-kampung yang ada di bumi ini ya. Dari zaman dahulu itu orang kalau pengen terkenal harus datang ke Mekah ya. Orang yang sudah keren itu harus datang ke Mekah dahulu, karena memang Mekah itu adalah pusat negeri-negeri dahulu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini termasuk umum. Kalaulah kata Allah Subhanahu wa taala penduduk suatu negeri-negeri atau kampung-kampung itu mereka beriman,
amanu wattaqau, dan mereka beriman kepada Allah, la fatahna. Nah, ini juga pakai apa? Lam. Lam ini namanya disebut dengan lam taukid kalau bahasa Arabnya, ini dia Pak. La fatahna ini falanuhyiyannahu, ya. Lam taukid itu dia pendek. Kalau dipanjangkan bahaya artinya Pak, gitu Pak ya. Kalau ini ya, contohnya la fatahna, pasti kami akan bukakan, kata Allah Subhanahu wa taala. La fatahna pendek, tapi kalau dipanjang apa? Kalau dibaca panjang la fatahna, kami tidak akan bukakan. Nah, bahaya artinya. Ya, makanya kalau jadi apa? Jadi imam atau siapalah gitu kan, menyampaikan itu memang apa? Lam pendek, lam panjang itu harus diperhatikan sekali gitu kan. Contoh, Rabbana la tu'akhidna ya Allah, gitu kan. Itu yang betulnya panjang atau pendek Pak? Rabbana la tu'akhidna. Yang betulnya panjang. Iya, kalau dipendekkan bahaya pula itu Pak ya. Ya Allah, ya kan? Azablah kami kalau pendek artinya gitu kan. Ya Allah, azablah kami gitu kan. La tu'akhidna. Tapi kalau la, ya Allah jangan azab kami ya Allah. Itu ya pengaruh-pengaruh bahasa apa? Panjang pendek dalam ya bacaan, terutama bacaan Al-Qur'an ya. Kalau hadis mungkin bisa dimaafkan, tapi kalau Al-Qur'an itu ya dia permanen ya, harus diperhatikan sekali. Itu makna apa? Buah keimanan yang terakhir. Kita harus yakin ya, semoga dengan mengetahui manfaat-manfaat atau buah dari keimanan tersebut, keimanan kita semakin kuat insyaallah biiznillah. Yang terakhir, slide yang terakhir yaitu tentang hakikat keimanan ini, kesaksian para ilmuwan. Said Sabiq mengutip ini Pak ya. Para ilmuwan kembali kepada agama untuk menyembuhkan pasien dari penyakit akal. Ini ada dalam koran Al-Jumhuriyah ya. Koran Al-Jumhuriyah ini ada di Mesir gitu ya. Koran harian yang bernama Al-Jumhuriyah. Dalam koran tersebut pernah ada sebuah artikel atau kolom menyampaikan para ilmuwan ya, ilmuwan dunia itu kembali kepada agama untuk menyembuhkan penyakit menyembuhkan pasien dari penyakit akal. Ini terutama dalam kedokteran gitu kan. Berita ini terbit hari Sabtu tanggal 29 bulan 11 tahun 62 ya, dalam koran Al-Jumhuriyah. Ini teksnya ya. Teksnya ada di sini gitu kan. Para ilmuwan penyakit jiwa tidak mendapatkan senjata yang lebih ampuh untuk mengobati pasien mereka ya. Tidak memiliki senjata lagi ya, untuk menyembuhkan pasien mereka kecuali daripada agama dan iman. Itu solusi ya. Ya sudah nggak bisa lagi coba obat ini, tidak bisa lagi kecuali dari agama dan iman. Caranya memperhatikan pada rahmat Tuhan yang sangat luas. Nah, ternyata cara-cara ini cara pengobatan orang yang sakit akal Pak, itu pernah dipraktekkan gitu kan. Obat ini nggak bisa lagi, ternyata caranya adalah merenungkan ya rahmat Allah yang sangat luas ya, kemudian bergantung kepadanya ya, menyerahkan diri kepadanya serta selalu berserah kepadanya di saat kita tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Nah, ini yang yang pernah diterapkan ya kan. Orang yang sudah stres itu Pak, obatnya ini ya. Yang pertama memperhatikan rahmat Allah yang sangat luas ini gitu kan. Kalau rahmat Allah, pertolongan Allah dalam hidup ini itu sangat luas sekali ya. Pertolongan dan rahmat Allah itu menembus segala batas. Kemudian obatnya berserah diri kepadanya gitu kan. Di saat kita nggak mampu lagi berlatih untuk berserah diri kepadanya ya. Telah diadakan penelitian di rumah sakit New York ya, Amerika Serikat, rumah sakit khusus bagi pelaku kriminal atau kejahatan yang terkena penyakit jiwa gitu kan.
Jadi rumah sakit di Amerika ada di dalamnya khusus bagi orang yang apa? Yang ya kena penyakit jiwa gitu kan. Ya memang ini pelaku-pelaku kriminal kejahatan ya, yang mana dalam rumah sakit tersebut kena penyakit jiwa. Percobaan itu ya dilakukan dengan cara memasukkan ya unsur-unsur agama tadi gitu kan sebagai sarana baru untuk pengobatan sel otak. Ya, selain dari getaran listrik ya, selama ini mungkin para dokter itu mencoba dengan apa? Dengan getaran-getaran gitu Pak ya. Ternyata enggak berhasil. Nah, dicoba oleh para dokter ini dengan apa? Dengan memasukkan apa Pak istilahnya ya merangsang dengan apa? Ya, ingat rahmat Allah gitu loh Pak. Gitu loh. Kemudian ya berserah kepada Tuhan gitu. Ternyata apa? Selain dari getaran listrik dan obat penenang. Itu dikutip oleh Syekh Sabiq, dan hasilnya sangat menakjubkan ya. Orang-orang yang tidak ada harapan sembuh dari penyakit jiwa ya, orang-orang yang gila yang ada dalam rumah sakit tersebut, yaitu mereka yang telah berbuat kriminal besar, mereka orang-orang yang tidak mampu mengawas diri. Ternyata mereka dapat kembali sadar. Nah, gitu loh. Kembali sadar dan mampu berpikir dan mengontrol perbuatan mereka ya, bahwa mereka ya bisa menangis menyesali segala perbuatan buruk mereka. Itu dengan cara apa? Di sini Pak ya, dengan cara mengingatkan kepada pasien-pasien yang sakit tersebut ya, ini yang stres itu Pak ya, dengan apa? Dengan mengingat rahmat Allah, pertolongan Allah pertolongan Tuhan itu menebus segala batas yang sangat luas sekali. Kemudian jika kamu menghadapi sebuah masalah yang sangat besar gitu kan, serahkanlah kepada Tuhan. Begitu caranya ya. Ternyata ini sangat istilahnya diperlukan sekali ya, terutama di zaman yang serba materialis gitu ya, material gitu kan. Orang lupa dengan dengan kekuatan-kekuatan rohani ya. Itu terbukti ya. Dan ini dimasukkan ke dalam berita yang ada dalam surat kabar atau koran Al-Jumhuriyah yang ada di Mesir sana. Itu yang dikutip oleh Syekh Sabiq. Alhamdulillah, tentang hakikat keimanan kita sudah selesai slide-nya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas yaitu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian tauhid ya. Sifat Allah itu ya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat salbiyah namanya. Yang kedua sifat thubutiyah ya. Sifat thubutiyah dan salbiyah. Salbiyah dan sifat thubutiyah ya. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang kalau diambil ya, kita mengetahui sifat ini ya, yaitu dibawa kepada kebalikannya Pak gitu Pak ya. Yang diambil dari Allah Subhanahu wa taala ma la yaliqu bikamalihi ya, sesuatu yang tidak layak terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya wahdaniyah. Wahdaniyah itu kebalikannya apa gitu kan? Berbilang gitu dia. Nah, dalam bukunya Syekh Sabiq ya membagi sifat Allah itu menjadi dua sifat salbiyah dan sifat subutiyah. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu sifat salbiyah ya. Sifat salbiyah di sini disebutkan al-awwalu wal akhiru ya. Al-awwal itu Allah yang maha awal, dan wal akhiru dan Allah yang maha akhir. Maksudnya apa? Allah yang maha awal itu tidak ada yang lebih awal dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang maha akhir itu adalah tidak ada yang akhir selain Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal atas wujudnya gitu loh. Tidak ada awal atas wujud Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan ada awalnya Pak, ya kan? Kapan kita berawal Pak? Ya, di saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Allah subhanallah ya, subhanahu wa taala, maha suci Allah dari segala apa yang digambarkan oleh manusia, oleh makhluk. Itu awal ya. Yang pertama adalah al-awwalu bahwa
Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal atas wujudnya, atas keberadaannya itu tidak ada. Dan wujudnya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh Adam. Adam itu apa artinya? Tidak ada. Gitu loh. Adanya apa? Awalnya Allah, awalnya apa? Tidak ada awal ya atas wujudnya Allah ya. Artinya apa? Tidak ada awal atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ya, wujudnya Allah itu, wujud itu artinya adanya Allah gitu kan. Itu tidak didahului oleh apa? Oleh tidak ada. Subhanallah. Kira-kira jelas Pak ya? Kita contohkan. Kita nih ya, kita ini berawal enggak kalau makhluk itu? Ada awalnya. Iya. Setelah kita wujud, atau wujud itu adalah setelah kita ada ya. Tapi ingat loh, keberadaan kamu itu didahului dengan apa? Tidak ada. Itulah makhluk ya. Keberadaan kita itu diawali dengan ketidakadaan ya. Adam ya kalau bahasa Arabnya, tidak ada itu Adam ya. Lawan Adam itu wujud. Jadi wujud Adam ya. Itulah makhluk. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala bukan begitu ya. Subhanallah, kalau ada makhluk yang mensifati Allah gitu kan, Allah itu ada awalnya, apa istilahnya ya, awal keberadaannya gitu kan. Kemudian apa? Keberadaannya itu didahului dari tidak ada. Subhanallah ya. Ya, kalau Tuhan dahulu tidak ada, bagaimana itu? Subhanallah ya, maha suci Allah gitu Bapak Ibu. Jadi itu makna dari apa? Al-awwalu. Al-awwalu. Ya. Yang kedua, sifat salbiah itu adalah al-akhiru. Ya. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada akhir dari wujudnya. Ya. Dan dia maha kekal sampai tidak ada akhir baginya. Dia adalah azali dan abadi. Tidak didahului oleh Adam. Gitu loh. Dia tidak didahului oleh tidak ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak didahului oleh tidak ada, juga tidak diiringi dengan fana, gitu loh. Ya. Tidak didahului oleh tidak ada dan tidak diiringi dengan kefanaan. Fanaan itu apa, Pak? Fana itu akan habis, ya. Fana itu lawan bako, ya kalau bahasa Arabnya ya. Jadi kalau apa istilah-istilah tauhid itu ada pasangan-pasangannya, Pak. Kalau wujud, Adam lawannya. Adam pakai ain ya. Wujud itu ada, kalau Adam tidak ada. Kalau fana itu lawannya apa, Pak? Bako ya. Kalau kita ini fana, ya kan? Fanaun itu ya sirna kalau bahasa kitanya. Itulah. Semua makhluk ini sirna ya. Yang tidak sirna itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-baqo. Baqo itu kekal ya. Semua makhluk ini akan fana, ya kan? Dan hanya Allah lah yang al-baqo ya. Makanya kalau ada orang yang meninggal, kalau di Arab itu al-baqa'u lillah. Ya, selain nyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nah, kemudian ditulis ya. Orang kalau di Arab itu menguatkan al-baqa'u lillah. Al-baqa itu artinya adalah kekekalan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang kekal dalam hidup ini. Itu maknanya al-baqa ya. Jadi tidak didahului oleh tidak ada ya, dan juga tidak diiringi dengan kefanaan ya. Sirna itu enggak ada bagi Tuhan. Subhanallah. Sesungguhnya dia wajib wujud ya, dan Allah itu ya wajib wujud. Wajib wujud itu ya ini apa istilahnya gambaran manusia ya. Kita sebagai makhluk itu sudah pasti mengakui dan meyakini gitu kan. Wujud itu ada itu sudah sesuatu yang wajar ya bagi Tuhan. Artinya apa? Enggak mungkin Tuhan itu tidak ada, itu dia, Pak. Ya. Bagaimana ya makhluk atau alam yang sangat rapi ini gitu kan bisa berjalan dengan rapi sistemnya gitu kan,
kalau tidak ada yang mengatur, kalau tidak ada yang membuat, yang menciptakan. Makanya dia sesungguhnya dia wajib wujud, ya kan? Maksud wajib wujud itu mustahil dia tidak ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Yaitu apa? Yang pertama tentang apa? Tentang al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim, ya. Ini dalil yang pertama yang menguatkan tentang sifat salbiyah itu ada dalam surat Al-Hadid, ya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal dan dia yang maha akhir, dia yang maha zahir dan dia yang maha batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatu itu alim, maha mengetahui. Tidak ada di dunia ini, ya, urusan makhluk itu yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wah, subhanallah, kalau kita baca Al-Qur'an gitu kan, bahkan apa dedaunan-dedaunan yang ada yang tumbuh itu, Pak, daun-daun itu semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Berapa banyak jumlah daun yang ada di bumi ini semuanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya jumlah daun, ya, tetapi apa? Ilmu Allah itu mengetahui, iya, subhanallah, kapan jatuhnya. Kemudian saat jatuh itu berapa yang jatuh, berapa yang masih lekat di apa? Di atas pohon, Pak. Subhanallah. Detik-detik itu rapi semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang sedang jatuh, berapa yang sudah jatuh, berapa yang masih tinggal di atas daun. Tidak luput semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat apa ya? Istilahnya, ya, sangat teliti dan wajar gitu kok. Ya, kalau kita meyakini sebagai hamba, kita sebagai hamba meyakini itu, ya, karena dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan, ya kan? Kalau bukan Tuhan, kalau tidak mengetahui segala urusan makhluk ini, maka dia bukan Tuhan. Gitu loh, subhanallah, ya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Yang kedua yang ada dalam surat Al-Qasas, apa kata Allah? Kullu syai'in halikun illa wajhah, gitu, ya. Segala sesuatu itu akan halikun, akan musnah, gitu, Pak, ya. Kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua kita akan sirna, gitu kan, akan punah, ya, bahkan malaikat pun semuanya akan punah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kullu man 'alaiha fan, ya. Ini dalam surat Ar-Rahman, Pak, ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, setiap orang yang ada, ya, di dunia ini, ya, di bumi ini, di dunia ini, ya, fanin. Fanin itu artinya fana, ya, ini nih, Pak, ya. Fana berarti ada, kata-kata fana itu, fanin itu fana. Fana itu lawannya apa, Pak? Ibu, bako. Bako kekal, fana itu sirna, ya. Kullu man 'alaiha fan, semua makhluk itu fanin, kata Allah Subhanahu wa taala. Punah, sirna semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekallah, yang akan kekal itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wajah rabbuka, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dalam surat Ar-Rahman. Masya Allah. Baik, selanjutnya dalam hadis rawahul Bukhari wal Baihaqi an Umran bin al-Husain, ya, qala inni dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu qaumun min bani
Tamim ya. Faqala iqbalul bushra ya bani Tamim. Qalu basyartana fa'atina. Fadaqala nasun min ahli al-Yaman. Faqala iqbalul bushra ya ahli al-Yaman. Idh lam yaqbalha banu Tamim ya. Qalu qabilna ji'na linatafaqqah fid din wa linas'alaka an awwali hadzal amr ma kana gitu ya. Dalam Sahih Bukhari ya, itu di ada riwayat ya dari Imran bin Husain dia berkata, ketika aku bersama Nabi lalu tiba sekelompok kaum dari Bani Tamim ya, dari Bani Tamim. Lalu Nabi berkata kepada kelompok ini, kepada mereka, terimalah kabar gembira, kata Nabi SAW kepada Bani Tamim ini. Terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim. Ya. Lalu mereka menjawab, engkau telah menyampaikan kabar gembira kepada kami wahai Muhammad. Ya. Engkau telah menyampaikan kabar gembira kepada kami, maka berilah kami. Ya. Jadi mereka ini Bani Tamim ini Bapak Ibu, ketika Nabi memberi kabar kabar gembira itu maksudnya tentang tauhid ya, tentang berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi lalu kata mereka, wahai Muhammad, engkau telah memberi kabar gembira kepada kami. Oke. Tetapi mereka minta sesuatu, maka berilah kami ya sesuatu yang mereka maksudkan itu bukan hanya berita tauhid gitu kan, tetapi berilah kami berupa materi gitu loh, berupa uang, berupa bantuan gitu ya. Maka berilah kami ya. Lalu yang mereka maksud adalah berupa materi ya. Lalu datanglah, artinya apa? Bani Tamim ini mereka tidak menerima ya, tidak menerima ajaran tauhid Nabi ya, ajakan untuk bertauhid gitu kan. Nah, setelah itu tiba pula ya sekelompok kaum yang datang dari Yaman. Nah, ini dia. Ya, kalau yang dari Yaman ini bagaimana sikap mereka setelah Rasulullah SAW menyampaikan berita tauhid? Iqbalul busyra ya ahlal Yaman, kata Nabi, wahai penduduk Yaman, kaum dari Yaman ya. Terimalah berita gembira ini, yaitu berita tauhid untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kaum dari Yaman ini ya? Karena kata Nabi, Bani Tamim ya tidak mau menerima berita yang aku bawa. Ya, terimalah wahai penduduk Yaman, kata Nabi. Kemudian mereka menjawab ya. Penduduk dari Yaman itu menjawab, wahai Nabi, kami datang untuk bertafakuh fiddin kepada baginda. Wahai Nabi, kami datang kepada baginda ini untuk mendalami ilmu agama dan ingin menanyakan tentang awal perkara yang terjadi dalam kehidupan ini. Berarti sikap ya kelompok dari Yaman ini bagus ya. Tidak seperti sikap siapa? Banu Tamim ya. Yang ketika Nabi mengajak untuk bertauhid kepada Allah, iya mereka terima, tetapi karena Nabi tidak setelah itu mereka minta, berilah kami sesuatu materi gitu kan. Bantulah kami wahai Muhammad ya. Nah, dengan begitu mereka tidak nerima gitu kan ajakan tauhid Nabi. Tetapi kelompok dari Yaman ini mereka datang kepada Nabi itu memang memang untuk tafakuh fiddin ya, belajar ilmu agama ya. Kemudian mereka ingin bertanya. Nah ini ya, pertanyaan mereka itu adalah tentang awal perkara yang terjadi dalam kehidupan ini. Kemudian Nabi menjawab, perkara itu adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi ya. Tentang Allah. Qala kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu. Jadi ketika penduduk Yaman berkata kepada Nabi, wahai Nabi ya, wahai Rasulullah, perkara apa yang awal dalam kehidupan ini? Itu pertanyaan yang disampaikan oleh penduduk Yaman. Lalu Nabi menjawab ya,
perkara itu adalah tentang Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Ya, tidak ada perkara ya selain tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, walam yakun syai'un qablahu. Ya, yang pertama itu adalah tentang Allah. Jadi memang dalam kehidupan ini tentang Allah ya. Yang kedua apa? Kelanjutannya tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana arshuhu 'alal ma. Ini jawaban dari Nabi dalam hadis ya. Dan aras Allah itu ya, kata Nabi, dan aras Allah berada di atas air. Nah, ini kita menyampaikan hadis teks hadis dahulu ya. Dan arasnya berada di atas air. Kemudian dia menciptakan langit dan bumi. Ya, itu perkara yang disampaikan oleh Nabi ya. Dan dia mencatat segala sesuatu dalam zikir. Nah, ini jawaban Nabi ketika penduduk dari Yaman bertanya tentang awal sesuatu dalam kehidupan ini, maka Nabi menjawab, qala kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu. Iya, wa kana arshuhu 'alal ma. Thumma khalaqas samawati wal ard wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Nah, yang pertama adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu sebelumnya, dan yang kedua tentang arasnya Allah itu berada di atas air, Bapak Ibu. Ini permasalahan dalam tauhid. Arasnya Allah itu berada di atas air, kemudian yang ketiga, kemudian Allah itu menciptakan langit dan bumi. Dan yang keempat adalah Allah itu mencatat segala sesuatu fi dzikri. Ada istilahnya zikir, nanti kita jelaskan fi dzikr. Apa itu zikir ya? Yang jelas dalam hadis riwayat Bukhari ini, Allah itu mencatat segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu fi dzikri, dalam zikir. Nah, ya, zikir itu apa zikir? Nanti kita jelaskan. Baik. Ini Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-zikir adalah ya, az-zikir itu adalah lauhul mahfuz ya. Zikir yang dimaksud dalam hadis Nabi tadi ya, dalam hadis Bukhari, bahwa Allah mencatat, Allah menetapkan segala sesuatu itu fi dzikri, yaitu kan dalam zikir. Ya, jadi kalimat dalam hadis itu perlu dijelaskan gitu kan. Mungkin kita selama ini memahami zikir itu ya zikir, berzikir kepada Allah. Ternyata maksud Nabi dalam hadis ini hadisnya sahih sekali gitu kan, sahih gitu kan. Bahwa Allah mencatat segala sesuatu fi dzikri. Berarti ada istilah yang perlu dijelaskan ya. Apa itu zikir ya? Az-zikir itu adalah lauhul mahfuz. Ya. Yaitu ciptaan yang sangat besar ya, dari ciptaan-ciptaan Allah. Dia telah mencatat semua yang telah Dia tetapkan, atau dia adalah zikir itu adalah ilmu Allah tentang segala sesuatu ya, keseluruhan atau sebagian ya, kecil atau besar. Itulah yang dimaksud dengan zikir, kalimat zikir dalam hadis ini gitu kan, bahwa Allah mencatat segala sesuatu dalam zikir, pada zikir. Zikir itu adalah maksudnya adalah lauhul mahfuz ya, yaitu ciptaan Allah yang sangat besar. Dia mencatat semua yang telah Dia tetapkan, atau dia adalah ilmu Allah ya kan. Az-zikir itu adalah ilmu Allah tentang segala sesuatu, keseluruhan atau sebagian, kecil atau besar ya. Itu makna zikir. Adapun makna yang kedua ya, aras Allah itu di atas air. Apa itu maksudnya Pak ya? Karena ini hadis perlu dijelaskan ya. Ya, Said Sabiq juga telah menjelaskan di sini. Maksud aras Allah di atas air itu ya, aras adalah tempat pada bagian atas ya. Aras ya, kalau kita ingin memahami secara sederhana gitu kan, aras itu adalah tempat yang berada di bagian atas ya, dan air ya berada di bagian bawahnya. Aras di atas, air di bawah ya. Itu maksud kalimat atau istilah yang disampaikan oleh Nabi, atau perkara yang ditanyakan oleh ahlul Yaman kepada Nabi ya. Yang pertama tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada
sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasan kita tentang apa? Tentang sifat salbiah tadi ya. Tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah arasnya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air. Kemudian perkara berikutnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Perkara berikutnya lagi Allah mencatat segala sesuatu fi dzikri. Dzikri itu maknanya adalah Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah apa? Ciptaan Allah yang sangat besar sekali, ya, ciptaan Allah yang sangat besar sekali, atau juga dia adalah ilmu Allah. Itulah Lauhul Mahfuz. Ya, ilmu Allah tentang segala sesuatu, keseluruhan atau sebagian, kecil ataupun besar. Wa kana arshuhu 'alal ma, ya. Aras Allah itu di atas air. Maksudnya apa? Maksudnya aras itu adalah tempat yang berada di bagian atas. Itulah makna dari aras, ya. Air itu apa maknanya? Sesuatu yang berada di bagian bawah. Nanti ada kaitannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana tentang awal ciptaan menurut ulama Islam, ya? Ulama Islam atau para ulama kita dalam sejarah memahami tentang awal ciptaan itu bagaimana, ya? Dari beberapa hadis, ya, dapat diketahui, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis dapat diketahui bahwa aras, ya, adalah makhluk bagian atas yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang berada di bagian atas yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa, Pak? Aras. Itu saja, ya, yang kita pahami. Kemudian dan air, ya, adalah makhluk pertama diciptakan oleh Allah yang bersifat materi. Nah, ini pemahaman tentang apa? Awal ciptaan menurut para ulama Islam. Ya, bisa kita pahami sederhana bahwa untuk bagian atas gitu kan, yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah aras, ya. Dan air adalah makhluk pertama diciptakan, apa, makhluk yang bersifat materi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, nah itu loh. Dan dia dan ia, ya, diciptakan sebelum aras. Oh, ini juga Pak, apa? Air itu ternyata diciptakan sebelum aras. Dan setelah penciptaan keduanya, ya, Allah baru menciptakan langit dan bumi. Gitulah. Jadi ya ternyata sebelum penciptaan langit dan bumi, ya, dari penjelasan ini bisa kita pahami bahwa Allah itu menciptakan apa? Aras dan air dahulu, ya, aras dan air. Nah, setelah penciptaan kedua ini barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Itu tentang awal penciptaan, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adapun ciptaan yang bersifat maknawi, ya. Adapun ciptaan yang bersifat maknawi, yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah pena, Pak. Yang bersifat maknawi, ya. Ya. Dari mana bisa kita ketahui? Yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ubadah bin As-Samit anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma khalaqallahu al-qalam thumma qala lahu uktub fajara bima huwa kain ila yaumil qiyamati, ya. Subhanallah, ya. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, ya. Ciptaan yang bersifat maknawi itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah pena. Dari hadis ini, ya. Dari Ubadah bin Samit bahwa Nabi SAW bersabda, yang pertama diciptakan Allah adalah pena. Kemudian dikatakan kepada pena itu, kepadanya, tulislah. Maka ia menjalankan perintah itu sampai hari kiamat, ya. Hadis Rasulullah SAW. Adapun, ya, anggapan yang pertama diciptakan adalah akal dan Nur Muhammad. Nah, ini Nur Muhammad ini, kalau kita sering bahas bahasan Nur Muhammad itu bahasan dalam ilmu apa itu, Pak? Nah, itu dia, ya, dalam ilmu tasawuf.
atau kelompok-kelompok sufi atau tarekat-tarekat, biasanya Nur Muhammad itu dibahas. Bahwa sebelum penciptaan dunia dan ini semuanya gitu, itu adalah ada Nur Muhammad ya. Saya pribadi mungkin ya kita juga tidak bisa untuk sebaiknya juga tidak boleh juga mengingkari semuanya gitu kan. Mana itu ada gitu kan. Tetapi ya perlu secara keilmuan kita harus perlu mengetahui ya bahwa adapun anggapan yang pertama diciptakan ya adalah akal. Ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah akal ya. Atau juga apalagi Nur Muhammad, Nur Nabi gitu kan, cahaya Nabi. Ya. Menurut penulis di sini adalah itu tidak ada dalil yang kuat tentang hal tersebut, ya kan? Tidak ada dalil yang kuat yang menyampaikan bahwa awal ciptaan itu adalah akal atau juga Nur Muhammad gitu ya. Nur Muhammad itu awal segala sesuatu ya. Ciptaan yang pertama yang diciptakan oleh Allah itu Nur Muhammad. Kalau menurut sebagian kaum-kaum yang fokus dalam ilmu tasawuf ya, Nur Muhammad itu tidak memiliki dalil yang kuat. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikit lagi ya. Masih ada waktu, Pak? Masih ya, subhanallah. Yang ngantuk-ngantuk ini subhanallah ya. Harus dipijit ini Pak ya. Baik ya. Awal ciptaan menurut ilmu falak dan ilmu bumi. Ini juga ya disebutkan ya. Selain dari pendapat ulama Islam bagaimana ya, pastilah kalau pendapat ulama Islam mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita ulang sedikit, menurut ulama Islam yang pertama kali diciptakan itu adalah aras. Yang kedua apa lagi Pak? Air ya. Setelah penciptaan kedua ini Allah baru menciptakan apa? Langit dan bumi. Udah dapat ilmu kita. Oh begitu ternyata. Nah, tapi detailnya jangan terlalu dipikir-pikir Pak ya gitu kan. Ya. Jangan terlalu dipikir-pikir ya. Nah, adapun awal penciptaan menurut ilmuwan falak dan ilmuwan bumi, bagaimana pula gitu kan? Mereka sepakat dengan ulama Islam ternyata bahwa alam ini adalah baru dan berkembang setelah dari tidak ada. Gitu loh Pak, ya. Ilmuwan tentang ilmu falak dan ilmu bumi, mereka itu sepakat dengan ulama Islam ya, bahwa alam ini adalah baru, sesuatu yang baru ya. Alam yang kita yang kita hidup di dalamnya ini adalah sesuatu yang baru dan akan berkembang. Yang mana sesuatu yang baru ini setelah dari tidak ada ya. Dahulunya tidak ada gitu loh Pak. Subhanallah. Tetapi mereka berbeda pendapat. Ini mereka ya, bukan ulama Islam. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang awal kejadian dan perkembangan tersebut. Bagaimana menurut ulama ilmuwan falak ya. Syariat Islam tidak membicarakan hal itu secara detail. Nah, gitu loh. Tentang Tentang awal kejadian dan perkembangan bumi ini gitu kan. Syariat Islam tidak membicarakan hal itu secara detail. Sedangkan mereka berkata dan pendapat seperti yang terdapat dalam buku ya. Ada buku yang berjudul Tarikhul Ard, sejarah bumi Pak. Ini para ilmuwan ilmuwan tentang bumi dan ilmu falak itu ngeri ini ya. Judul bukunya Sejarah Bumi ya, karya dari George Jumbo. Silakan cek nanti Pak ya, bahwa kata dia gitu ya dalam buku tersebut bahwa alam ini mulai berkembang sejak bilion tahun gitu kan. Ini kira-kira masuk itu apa? Ini iya tetapi ini ini bukti gitu. Yang jelas buku kita ada, referensi kita ada ya, atau informasi ini ada. Apa kata dia? Bahwa alam ini mulai berkembang sejak bilion tahun gitu kan. Adapun bumi baru terbentuk sejak 2 bilion tahun. Ya, bilion itu gimana itu Pak? Miliar kalau bahasa itu ya. Bilion ini bahasa Inggris gitu. Miliar Pak ya. Nah, jadi adapun bumi baru terbentuk sejak 2 bilion tahun. Lalu baru ada kehidupan di bumi sejak bilion tahun. Baru ada
kehidupan di bumi ini sejak bilion tahun. Ya kalau kita pikir umur penulis saja pendek sekali gitu kan. Bagaimana dia mengetahui sampai bilion-bilion tahun gitu kan? Dan hewan-hewan ya, amfibia ya baru ada sejak 200 tahun ya, 200 juta tahun. La ilaha illallah, 200 juta tahun, Pak. Ya. Hewan-hewan ya, amfibia baru ada sejak 200 juta tahun. Dan hewan mamalia baru ada di bumi sejak 120 juta tahun. Nah, kira-kira ini masuk akal nggak Pak kira-kira? Ya boleh-boleh sajalah karena memang beliau itu juga termasuk orang yang berilmu tentang bumi ini gitu kan. Tapi ya ilmu manusia gitu kan. Ya. Ilmu manusia. Data dari mana dia dapat kita nggak tahu. Yang jelas ini ada referensinya gitu kan. Sampai 200 juta tahun, 120 juta tahun gitu kan. Adapun manusia ya adalah pendatang terbaru di atas bumi ini kata dia gitu kan. Yaitu sejak berapa? 50 juta tahun. Gitu loh. Jadi kita ini penduduk yang terbaru yang hadir ke bumi gitu. Jadi sebelum kita itu juga ada. Itu menurut siapa? Menurut ilmuwan falak ya. Yang di sini adalah dalam sebuah buku yang berjudul Sejarah Bumi karya George Jumbo. Gitu loh. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Said Sabiq gitu, ini adalah ungkapan yang tidak benar gitu loh. Ya kalaupun hanya untuk informasi boleh lah gitu kan. Tetapi ini adalah ungkapan yang tidak benar. Sesungguhnya, ya, ternyata begini. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, ya. Lalu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini lanjutannya Pak. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk. Ya. Lalu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Ini ya istilahnya renungan-renungan hamba-hamba yang memang ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, kita akui sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk. Lalu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah pertanyaan yang salah. Nah, kalau kita dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau ada yang pernah bertanya gitu kan, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala ya? Kita harus yakin, kita harus tanggapi ini. Yang pertama adalah itu adalah pertanyaan yang salah. Ya, kalau ada yang bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, ya. Yang salah ya, itu adalah pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena Tuhan atau pencipta itu bukanlah makhluk, ya. Karena jika dia makhluk, maka pasti akan membutuhkan sang pencipta. Nah, jadi Bapak Ibu tolong diingat lagi dalam ilmu tauhid itu ada istilah-istilah yang penting, ya. Ada kholik, ada makhluk. Nah, itu dia. Ini tidak bisa disamakan. Ada makhluk, ada kholik gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, hal ini jika diteruskan, ya, maka sungguh akal kita tidak akan mampu untuk mencapai hakikat itu, gitu kan? Dan kita telah dilarang untuk berbuat hal tersebut. Ya seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dalam hidup ini gitu kan adalah orang-orang yang penasaran gitu kan. Siapakah yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka bagi kita yang telah belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah ya, kita menganggap ya, itu pertanyaan yang tidak benar, ya kan? Kenapa? Karena Tuhan itu adalah pencipta gitu loh, bukan makhluk, bukan yang diciptakan. Kalau dia diciptakan gitu kan, pastilah ia akan membutuhkan sang pencipta lagi gitu kan. Maka itu enggak pertanyaan yang tidak betul ya. Enggak layak untuk ditanyakan siapa yang menciptakan makhluk. Ternyata Bapak ya, yang bertanya tentang siapa yang menciptakan Allah itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Makanya jangan aneh ya kalau ada di zaman sekarang gitu kan, ada orang-orang yang ya pengen tahu atau pengen sengaja untuk menghangat-hangatkan suasana gitu kan. Udah jawabannya begitu saja. Ternyata itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqalu hadza khalaqallahu al-khalqa faman khalaqallah. Gitu loh. Ada dalam hadis rawahu Muslim, Pak.
Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Jadi Nabi sudah memberi kabar kepada kita, memberi cara, memberi trik kepada kita, sampai kapanpun kata Nabi akan tetap ada orang yang bertanya pertanyaan aneh ini, gitu kan? Apa pertanyaannya? Allah telah menciptakan makhluk. Iya. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ya, itu pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian menemukan hal itu, kata Nabi, maka katakanlah amantu billah. Itu saja, selamat, gitu kan? Kalau ada orang yang mengatakan siapa yang menciptakan Allah, jawabannya apa, Pak? Amantu billah. Aku telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan juga kita bisa menganggap itu adalah pertanyaan yang keliru atau pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah pencipta, bukan yang diciptakan. Ya, kalau dia diciptakan, pastilah dia akan butuh kepada sang pencipta lagi. Ya, subhanallah ya, kalau Allah itu ya dimiripkan dengan makhluk, itu kan. Apalagi Allah itu ya digambarkan seperti ini, gitu kan, atau Allah itu yang begini, ya. Itulah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin cukup itu, ya. Masya-Allah, sangat menarik. Ini ada contoh gitu ya, tapi insya Allah di pertemuan yang lain kita lanjutkan Bapak Ibu. Semoga ya pertemuan-pertemuan sederhana kita ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau bertanya silakan. Ya, Pak. Ya, ya. Kita khawatir teman-teman seperti itu, wartawan-wartawan itu bisa aja sebagai propaganda. Kenapa jadi Amerika yang diangkat? Ya, ya. Satu, yang kedua, kalau ada orang bertanya, Allah menciptakan sesuatu, lalu siapa yang menciptakan? Apakah itu ada faktor pikiran dari setan yang masuk ke dalam hati atau pikiran? Sehingga disuruh bertanya seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Tentang apa? Data ini tadi ya. Data apa? Para dokter memasukkan ya unsur apa? Unsur agama tadi, apakah itu agama Islam atau tidak? Dalam berita tersebut tidak disebutkan apakah ajaran apa? Agama Islam atau tidak, tetapi Said Sabiq itu apa? Mengangkat hal ini unsur agamanya itu loh. Nah, barangkali dalam dunia kedokteran terutama di barat sana gitu kan, orang hanya fokus kepada apa? Pengobatan yang zahir saja, obat ini ya, ternyata apa? Jika dimasukkan unsur-unsur spiritual gitu, itu maksudnya gitu Pak ya. Kenal Tuhan dalam hidup ini. Mungkin orang-orang yang gila itu ya nggak kenal gitu kan, belum tahu ya. Kemudian keberadaan dia dalam hidup ini gitu kan. Nah, dimasukkan, dicoba tentang apa? Tentang ya pemahaman-pemahaman ya, apa istilahnya? Agama. Ya, agama gitu loh. Ya, karena dalam Quran tersebut tidak dijelaskan, tetapi bisa kita pahami gitu kan. Unsur agama di sini ya boleh jadi ya apa? Kalau kita baca dari itu tadi ya unsur apa? Mengenal rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, mengenal apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Cuman dalam data Quran tadi ya memang tidak disebutkan gitu loh. Ya, di sini bukan masalah Tuhannya gitu, tapi apa? Unsur apa? Kenal pertolongan Tuhan gitu loh, Pak ya, gitu loh. Ya apa? Tentang bahwa Tuhan itu ada dalam hidup ini. Nah, itu ternyata unsur-unsur itu kalau dimasukkan kepada pikiran orang-orang yang sakit ya, yang stres-stres itu ada pengaruhnya sangat besar sekali gitu kan. Yang selama ini mungkin di barat itu memang pengobatan itu memang pakai listrik saja, pakai bius saja dan lain-lain. Apa lupa dengan apa? Dengan unsur-unsur spiritual dan kerohanian. Itu saja sih gitu kan. Ya, tapi memang apa tidak dijelaskan gitu dalam apa? Dalam surat kabar tersebut. Nah, gitu. Yang kedua,
Kalau yang ada yang bertanya, ya siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Terus apa tadi, Ustaz? Apakah ada faktor syaitan atau iblis atau bisikan? Iya, ya. Saya yakin gitu kan kalau ada ya yang pernah bertanya tentang itu ya, pastilah kita orang yang sudah beriman kepada Allah sepenuhnya, kemudian yang sudah belajar ilmu akidah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis gitu kan. Kita bisa menganggap ya, menganggap itu sebuah apa istilahnya bisikan-bisikan yang tidak baik bagi kita gitu kan. Kemudian bagaimana kalau ada hamba Allah yang memang bukan hanya bisikan, dia itu berjuang menyampaikan seolah-olah dia kampanye gitu kan. Ya ceramah, siapa yang menciptakan Tuhan? Siapa yang, kan banyak juga kelompok-kelompok yang sekarang itu mengangkat hal-hal ini gitu kan, Pak. Ya, mengajak orang itu berpikir siapa yang menciptakan Tuhan. Ya, boleh jadi ini dari hawa nafsu mereka gitu kan, untuk ya meragu-ragukan orang gitu kan. Nah, jawabannya sederhana sekali gitu kan. Nabi telah mengajarkan dalam hadis gitu kan, kalau kamu menemukan hal seperti ini, orang yang begitu gitu kan, maka jawabannya apa? Amantu billah. Sungguh aku telah beriman kepada Allah. Enggak perlu lagi ya untuk siapa yang menciptakan Tuhan. Nanti ya dengan slide berikutnya akan ada penjelasan yang sangat logika sekali, lucu Pak ya. Said Sabiq mencontohkan ada ya. Pengen ya kalau Bapak Ibu penasaran, pertemuan berikut harus hadir gitu kan. Ya gitu loh. Jangan sampai enggak hadir. Kalau ada orang begitu kita tinggalkan aja boleh. Iya. Ya, artinya itu amantu billah itu bisa jadi kita sampaikan kepada dia, aku telah beriman kepada Allah, atau artinya udah jauh sana kamu gitu loh. Ya, aku nggak ingin menanggapi, itu makna amantu billah gitu Pak ya. Aku telah beriman kepada Allah. Iya, kita tinggalkan dia gitu Pak. Jangan ditanggapi, itu dia. Karena apa? Ataupun kita boleh menyampaikan siapa yang menciptakan Allah gitu kan. Kepada orang yang bertanya itu, kita sampaikan itu adalah pertanyaan yang salah. Ya kalau ingin berdialog gitu kan. Atau kita sampaikan juga, wahai Bapak, itu adalah pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan. Gitu loh. Kenapa jawabannya? Ya karena Tuhan itu adalah pencipta gitu loh kan. Dia bukan diciptakan ya. Jadi pertanyaan yang keliru gitu loh. Kalau siapa yang menciptakan Tuhan? Siapa yang menciptakan Allah ya kan? Sedangkan secara logika manusia gitu kan, Tuhan itu adalah pencipta, bukan diciptakan. Kalau dia diciptakan, pastilah ia akan membutuhkan siapa Pak? Pencipta yang lain. Kalau Tuhan itu dilahirkan, pastilah Tuhan itu akan butuh kepada orang yang melahirkan dia. Nauzubillah. Subhanallah. Itu loh Bapak Ibu. Ya, subhanallah. Ya mungkin itu dulu. Ada yang lain? Ya, cukup ya. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Mungkin ada sebagian jamaah bertanya, ini penampilan Ustadz hari ini agak beda gitu katanya. Iya, betul, Pak. Iya, saya ceramah kemarin di Al Hidayah. Wah, ini Ustadz lain sekali penampilan, pakai hijau-hijau gitu kan. Iya. Ini istilahnya dapat amanah dari dompet doa Pak gitu. Ustadz katanya kan, iya tolong bawa ini ke pengajian-pengajian. Ya saya pikir kalau untuk syiar boleh lah gitu kan, untuk dakwah gitu kan. Iya. Ya pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Kita kan sekarang baru dikit-dikit lah gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan selagi untuk syiar dakwah nggak apa-apa lah gitu kan. Kemarin sudah saya pakai juga gitu. Wah, lain di penampilan Ustaz katanya gitu kan. Ya saya jelaskan gitu. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan-pertemuan kita ini bermanfaat ya, terutama bagi saya pribadi sebagai penguat bagi saya gitu kan. Dan kami yakin juga gitu kan, sebenarnya ilmu-ilmu yang kita sampaikan ini sebenarnya sudah ada ya, sudah kita ketahui dari zaman dahulu. Bagi yang sudah mengetahui berarti hanya untuk menguatkan. Atau bagi yang belum tahu, alhamdulillah mendapat tambahan ilmu. Itu saja sih. Ya, tujuan kita dalam majelis ini pun juga bukan untuk meninggi-ninggi, tidak. Kita hanya untuk mencari berkah dalam majelis ilmu, untuk saling mengingatkan dan untuk saling berbagilah kalau memang itu sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Baik, ya, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.